Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah cerita yang sangat tragis dan mengerikan ya. Satu cerita nyata yang berasal dari satu daerah di Jawa Tengah. Sebut saja di daerah Ngapak ya, tidak saya sebutkan kotanya dari mana. Ini daerah-daerah situ yang kental sekali dengan aroma-aroma mistis, sahabat. Satu kisah yang untuk manusia normal ini tidak akan sampai ya, kecuali ini bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang kejam, yang hilang nuraninya, sahabat, hanya karena ingin satu ilmu kesaktian, ilmu kebatinan, keabadian, ajian tertentu, dan kekayaan seseorang dengan tega membunuh darah dagingnya sendiri, bahkan sampai 7 kali, sahabat, membunuh darah dagingnya sendiri. Jadi sebut saja namanya adalah si Mbah Darmo. Mbah Darmo ini laki, usia sekitar 55 tahunan ya, 55 tahunan. Dia memiliki seorang guru yang bernama Mbah Mar Sarmijan, sahabat. Mbah Sarmijan ini gurunya Mbah Darmo. Oleh Mbah Sarmijan, si Darmo ini diminta kalau mau menguasai ilmu kesaktian, menambah kesaktian, menambah kekayaan, dan hidup dengan keabadian. Jadi hidup dengan keabadian. Jadi ada satu ajian yang kalau mati itu bisa hidup lagi, menyentuh tanah ya, dikenal dengan rawa rontek atau apa itu namanya. Itu harus mengamalkan satu amalan, yang mana setiap tahunnya itu, setiap tahun, sahabat, harus menumbalkan seorang bayi yang mana itu adalah darah dagingnya sendiri. Ini sahabat-sahabat. Lantas kemudian si Darmo mengiyakan. Si Darmo ini mengiyakan. Profesi sehari-hari si Darmo ini seorang petani, tapi nyambi sebagai dukun di rumahnya. Jadi sering tetangga-tetangga sekitarnya itu meminta bantuan kepada Darmo, Mbah Darmo ini, sebagai usaha penglarisan atau masalah-masalah gaib yang lain. Ini Mbah Darmo yang dimintai bantuan, sahabat. Diselesaikan dengan kembang menyan dan pertapaan, kebanyakan pasien-pasiennya ini ya, dari penglarisan biasa, bahkan sampai kemudian perjanjian pesugihan dengan yang gaib itu bisa ditelantari oleh si Darmo ini, sahabat. Untuk melancarkan aksinya, maka kemudian Mbah Darmo ini sudah punya istri sebenarnya, sudah punya istri Sopiah. Tapi kemudian karena dia butuh setiap tahunnya itu harus menumbalkan satu anak darah dagingnya, maka kemudian dia mencari wanita lain untuk dinikahi. Akhirnya dia menikah dengan 3 orang wanita. Sebut saja Sopiah, Karsipah, dan Parni. Jadi istri-istrinya. Yang dinikahi secara resmi itu hanya si Sopiah, sahabat. Si Sopiah. Kemudian kejadian ini, sowannya Mbah Darmo kepada si Pak Sarmijan tadi, Mbah Sarmijan itu waktu itu sudah menikah dengan si Sopiah itu. Mbah Darmo ini sudah menikah dengan Mbak Sopiah, punya satu anak namanya Siti, perempuan. Jadi ketika dia ingin melakukan satu ritual sesat ini, posisinya dia sudah punya istri pertama yang bernama si Sopiah. Sopiah ini punya anak yang namanya Siti. Waktu itu anaknya masih berusia 14 tahun, sahabat. Nah, karena dia harus menumbalkan bayi, maka kemudian dia menikah lagi dengan Karsipah dan Parni yang dinikahi secara siri.
Beberapa tahun berlalu, 1-2 tahun berlalu, ternyata dari pernikahan Karsipah dan si Parni ini tidak segera dikasih momongan anak. Akhirnya si Darmo waktu itu tahun 2010-an. Jadi ini kisah nyata yang dari generasi 2000-an ke atas ya, masih terjadi sampai hari ini. Itu memaksa Siti yang itu anak kandungnya sendiri, sahabat, yang waktu itu berusia 15 tahun untuk melakukan hubungan layan suami istri. Diperkosa si Siti itu anaknya sendiri. Dari kejadian ini berulang kali sahabat, berulang kali. Waktu itu kejadiannya setelah sore hari, si Siti itu habis mandi, tiba-tiba ayahnya si Darmo itu masuk ke kamarnya dan dipaksa untuk melakukan itu. Setelah melakukan itu berkali-kali dengan anaknya sendiri, jadi hubungan incest. Si Siti ini kemudian akhirnya hamil anaknya, berarti piye itu? Anaknya yang sekaligus cucunya, berarti si Darmo. Berarti dia memperkosa si Siti. Dan ini ironisnya, ini kejadian ini diketahui oleh istrinya sah, yaitu si Sopiah tadi. Istrinya tahu, sahabat, bahwa suaminya telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri, tahu persis, tapi dia tidak berani berontak karena takut diancam akan dibunuh kalau mau berontak. Setelah itu, setelah hamil, kemudian tahun pertama di 2011 akhirnya melahirkan seorang anak. Jadi melahirkan itu di dalam rumah, yang itu juga dibantu oleh istrinya yang bernama Ibu Sopiah. Bu Sopiah itu membantu persalinannya, dibantu. Jadi persalinan anak sekaligus cucunya ya. Berarti kan, iya kan? Tapi mironisnya, ketika sudah selesai, ini kejam sahabat. Setelah selesai itu, anak bayinya itu kemudian lahir, darah nifas ya, darah itu dimasukkan dalam baskom, langsung dilakukan ritual sahabat oleh si Darmo itu. Dilakukan ritual masuk dalam altar. Kemudian bayi ya seperti tempat ritual tertentu, kemudian ada di baskom itu ada menyan, ada kembang, terus kemudian dilakukanlah ritual itu, dan saat itu juga bayi itu dibunuhnya dengan cara didekap sampai tidak bernafas, sampai akhirnya meninggal dunia. Dan darah nifas dari lahiran itu dan tali pusarnya itu dimakan sahabat, dimakan. Karena menurut gurunya si Sarmijan tadi, Mbah Sarmijan, dengan membunuh si bayi dan memakan tali pusat, meminum darahnya itu akan mentransfer energi kehidupan dari si bayi kepada si Darmo, yang kemudian bisa menambah kekebalannya, menambah kesaktiannya. Jadi hampir mirip kayak apa ya, ritual kayak bayi bajang ya mungkin ya. Itu sahabat, kejam sekali. Dan ironisnya, ketika melahirkan itu dibantu oleh ibunya si Sopiah itu membantu persalinan sahabat. Ini terjadi sampai 7 kali sesuai dengan perintah gurunya. Berarti dari 2010 dilakukan awal pemerkosaan itu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sampai mau memasuki 2020 era-era corona itu terjadi. Jadi 10 tahun disetubuhi oleh ayah kandungnya sendiri, hampir setiap tahun melahirkan anak ya, hampir setiap tahun, dan anak itu dibunuh di depan mata kepalanya sendiri, di depan ibunya si Sopiah itu. Sopiah, jadi si Siti ini kan yang diperkosa ya, yang melahirkan anak itu 7 kali. Ibunya ini juga tahu kejahatan dari suaminya si Darmo itu untuk ritual kesaktian itu sahabat.
sampai 7 kali. Sampai 7 kali, dan bayi itu dibunuh hari itu juga dengan diminum darahnya, darah nifasnya itu sampai tahu pusatnya itu diminum. Dari 7 kali itu dengan harapan si Darmo akan mendapatkan kesatian, akan mendapatkan apa yang namanya kekebalan, keabadian, dan kekayaan. Ini syarat dari yang disampaikan gurunya. Jadi Mbah Sarmijan itu gurunya si Darmo. Sampai 7 kali melakukan ritual itu. Ini memang kejadian di luar nalar, dan ini terjadi nyata, sahabat, di daerah Jawa Tengah, kejadian incest ini. Sampai pada suatu ketika kejadian ini kemudian terkuak karena ada warga yang curiga. Jadi dikuburkannya itu di belakang rumah, di kebun belakang rumahnya. Di belakang rumahnya itu kebetulan berbatasan dengan salah seorang warga, sebut saja namanya Tukimin, yang dimana itu dia sedang menggarap lahannya itu curiga. Kok ada gundukan? Jadi gunduk yang bergunduk-gunduk gitu ya. Jadi ada gundukan, tapi di situ ada gundukan lagi, dan ada satu gundukan yang baru. Curiga, terus kemudian dicangkul karena letaknya. Jadi dia itu kecerobohannya itu dia menguburkan mayat bayi-bayinya itu di perbatasan dengan tanah milik warga si Tukimin tadi. Bukan di tengah-tengah tanah miliknya, enggak, di perbatasan. Karena perbatasan itu kan menjadi, orang kan akhirnya tahu yang punya tanah perbatasan itu, loh kok ada gundukan. Akhirnya dicangkul lah. Dicangkul itu terkejut melihat ada tengkoraknya. Tengkorak manusia yang masih kecil. Ketika dilihat dicangkul terus menerus, ada kepala dan sebagainya, itu masih, yaitu yang satu yang baru beberapa bulan dikubur itu bahkan ada pakaiannya, belum ada yang belum lama itu. Akhirnya ketahuan, terkuak, si Tukimin tadi melaporkan ke pemerintah desa, perangkat desa, ke Pak Bayan. Dari laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dari kepolisian itu akhirnya terkuaklah kasus incest ini yang dilakukan oleh si Darmo kepada Siti selama 10 tahun, sahabat. Selama 10 tahun dilakukan. Setelah terkuak, warga kemudian menuduh semacam bergejolak dengan mengatakan si Darmo ini sudah melakukan tirakat semacam ilmu hitam, lalu kemudian bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah desa, dan aparat kepolisian waktu itu mendatangi rumahnya si Darmo tadi. Itu mau menghakimi sendiri si masyarakat tadi, karena itu pembunuh si Darmo, kejam, untuk melakukan, takutnya itu nanti itu juga berimbas kepada masyarakat di situ, adanya santet, adanya pesugihan dan sebagainya. Ada ketakutan di situ karena banyak yang menjadi pasiennya si Darmo itu, dan ada banyak juga yang kejadian-kejadian janggal yang ada di sekitaran lingkungannya si Darmo, dari uang yang hilang dengan tiba-tiba, ada yang kemudian ada yang meninggal dengan mendadak dan sebagainya. Nah, itu dicurigai Darmo ini pelakunya. Gara-gara terkuak dia melakukan satu ritual pesugihan yang mengerikan itu, dengan menumbalkan anaknya sendiri dan meminum darah dari darah nifas atau darah yang menyertai lahir anak itu loh, sama tali pusar tuh dimakan, sahabat. Si Darmo ini begitu kejamnya, hanya untuk mendapatkan satu kesaktian ilmu kebatinan. Ya saya nggak tahu ya, karena ini satu kejadian, dan ini masih terjadi, dan ini baru-baru saja itu juga terjadi di daerah Banyumas, dan dulu pernah terjadi yang saya ceritakan ini. Terus kemudian setelah kemudian didatangi oleh warga dan aparat dan rame-rame itu,
akhirnya si Siti, anaknya, si Siti yang melahirkan anak itu sama si Sopiah yang tinggal bersama ibunya, yang dua istrinya itu tidak tinggal bersama, itu tinggal di rumah yang lain. Nah, itu diinterogasi. Akhirnya mengaku semua itu dilakukan hanya menuruti si Darmo ini. Ketakutan. Karena kalau tidak dilayani, kan kalau tidak dilakukan, mereka diancam akan dibunuh, sahabat. Akan dibunuh, sahabat. Nah, sampai suatu ketika akhirnya si Darmo ini dan si Siti dan si Sopiah itu akhirnya kemudian dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan bayi-bayi itu. Walaupun si Siti ini juga korban, tapi bukti mengatakan dia juga bagian dari yang mengiyakan pembunuhan itu, dan si Sopiah itu didakwa membantu proses persalinan dan pembunuhannya itu. Tidak ada proses pemberontakan, pembiaran. Dan si Darmo adalah pelaku utama, sahabat. Akhirnya mereka bertiga digelandang ke kantor polisi, dilakukan penahanan. Nah, ini selama dalam penahanan itu, sahabat, di dalam kantor sel itu, si Siti ini selalu berteriak-teriak, histeris, gitu, aduh, jangan, gitu. Jadi seolah-olah dia didatangi oleh makhluk, berteriak-teriak histeris. Dia menangis, kadang menangis sendiri, histeris sendiri. Ketika ditanya oleh petugas itu, katanya dia didatangi sesosok anak kecil-kecil itu meminta pertanggungjawaban untuk dirawat, bukannya dibunuh. Jadi dia itu kayak dirubung bayi-bayi gitu. Ya, menangis terus, jangan, maafkan, ngapunten kula, ngapurane aku anakku, ngapurane kula anakku. Dia minta maaf terus-terusan. Si Siti ini dihantui rasa bersalah karena telah membiarkan dia membunuh, si Darmo membunuh anak-anaknya. Dia merasa bersalah. Akhirnya si Siti ini direhabilitasi, dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Sampai hari ini belum keluar, sampai hari ini masih histeris terus, jiwanya terganggu. Nah, si Sopiah juga sama, dia merasa bersalah karena sudah membiarkan anaknya diperlakukan seperti itu oleh suaminya sendiri dan membunuh cucu-cucunya itu. Sama si Sopiah juga akhirnya menemani si Siti ini untuk dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Kejiwaannya terganggu. Dia merasa diganggu terus menerus makhluk-makhluk gaib. Jadi kayak ketawa anak-anak. Ketika malam hari itu kayak ada ketawa anak-anak di sekitarnya itu, akhirnya dia membuat dia stres. Dia diganggu terus. Nah, nasib yang lebih mengerikan terjadi pada si Darmo. Si Darmo itu ketika dia masuk penjara, hari pertama itu dia tiba-tiba tidak bisa ngapa-ngapain. Dia seolah tubuhnya itu tidak bisa digerakkan, kayak penyakit stroke, tapi setelah diperiksa oleh dokter tidak ada apa-apa. Jadi semua metabolisme tubuh berjalan dengan lancar, tapi kemudian dia tidak bisa bergerak. Terus kemudian ketika ditanya kenapa kok seperti ini, Pak, dia bilang dia ngakunya ada yang memegang di seluruh tubuhnya, itu dipegang itu. Sambil dipegang itu ada yang kemudian secara gaib itu. Jadi seolah-olah dia bermimpi, dia dibekap mati, hidup lagi, dibekap mati, hidup lagi, itu terus-terusan. Jadi tubuhnya nggak bisa bergerak, tapi dia ketika ditanya itu ada apa, itu dia ngomong kalau tubuhnya nggak bisa bergerak itu ada yang megangi. Cuma kita sebagai orang awam nggak bisa melihat. Yang megang itu katanya anak-anak kecil. Jadi kakinya dipegang 2 orang, 3 orang, 4 orang, terus tangannya dipegang, kepalanya dipegang terus, nggak bisa apa-apa. Setelah itu dia dibekap sampai mati, dia merasa nggak bisa bernafas sampai meninggal, hidup lagi. Itu perasaan dia kayak gitu. Itu terjadi selama 7 hari 7 malam. Bayangkan 7 malam itu dia seolah-olah disiksa kayak gitu, kayak seperti mimpi buruk gitu. Jadi selama ini dia
ketika malam hari tiba itu seperti itu. Tapi ketika pas pagi kemudian mau menjelang siang itu dia bisa bergerak, cuma nggak bisa lari, nggak jalannya pun nggak, jadi cuma bisa duduk, kemudian jalannya agak ngesot gitu ya, agak terpincang-pincang tertatih-tatih ya bisa makan minum biasa. Tapi ketika nanti malam mau tidur itu nggak bisa gerak, nggak bisa gerak apapun, terus kemudian kayak dibekap itu kejadian itu berulang-ulang sampai dia merasa tersiksa. Jadi kayak dibekap itu, bayangkan nggak bernafas sampai meninggal, dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi seolah-olah kayak kita mimpi buruk gitu loh, mimpi buruk dikejar setan atau apa-apa terus nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah itu lebih menyakitkan. Jadi dipegang itu nggak bisa ngapa-ngapain sampai 1 minggu. Pada minggu hari ke-7 akhirnya dia ditemukan meninggal dunia. Secara kasat mata kita meninggal dunia, dia tidak, tapi kita nggak tahu apakah itu dia dibawa ke alamnya pesugihan yang dia sembah atau kemudian dia memang meninggal dunia, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia seperti orang kehabisan nafas. Jadi diagnosa dokter itu heran, dia kayak sesak nafas, padahal tidak ditemukan riwayat penyakit yang menunjukkan kalau dia pernah punya penyakit asma atau dan sebagainya. Enggak. Jadi dia ditemukan meninggal dunia dalam keadaan kekurangan oksigen. Dianuk di sana. Ya kayak dibekap tadi, akhirnya meninggal. Kayak tersiksa selama 7 hari itu ya. Bayangkan. Jadi kita kayak kehilangan oksigen itu kayak orang yang tenggelam gitu loh, tenggelam tapi hidup lagi, tenggelam lagi, hidup lagi, tenggelam, hidup lagi, seperti itu terus rasanya. Dia seperti itu gambarannya kayak gitu, sahabat-sahabat. Ini sahabat, akhir tragis dari orang pelaku penganut atau lelakon untuk melakukan satu ilmu hitam, menghalalkan segala cara. Dengan kejamnya dia telah membunuh anaknya sendiri 7 kali sahabat, dengan meminum darah dan ari-arinya. Wah, luar biasa, hanya untuk keabadian. Tapi akhirnya apa? Mati. Tapi akhirnya apa? Menderita sahabat. Jangan sekali-kali kita bersekutu dengan jin dan manusia, karena sudah jelas itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Wahai Bani Adam, Allah janganlah engkau ta'budu syaitan, menyembah setan. Innahu, sesungguhnya dia, si setan itu, innahu lakum, kepadamu, ngaduwu mubin, musuh yang nyata. Jadi jangan menyembah setan, karena dia itu lakum, terhadapmu, ngaduwu mubin, musuh yang nyata. Ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwu mubin, wa ani a'buduni, dan sembahlah aku. Hada syuratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Jelaslah, apapun itu yang melibatkan setan, jin, iblis itu pasti akan menderita sengsara. Hati-hatilah. Ini satu kisah bahwa motif dibalik hubungan incest antara ayah dan anak itu bukan karena atas dasar suka sama suka, tidak, tapi memang anaknya diperkosa supaya bisa melahirkan anak yang bisa ditumbalkan sebanyak 7 kali untuk lelakon tirakat ilmu hitam. Tapi pada akhirnya pelaku itu menderita dan mati secara mengenaskan sahabat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat sahabat dan memberikan satu gambaran betapa mengerikannya dunia hitam itu untuk kita tidak lakukan. Jangan lupa selalu dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, like and subscribe ya, karena itu gratis tapi itu sangat berharga bagi saya, bagi kami, supaya bisa lebih bersemangat lagi memberikan satu cerita-cerita yang lebih horor lagi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat Anas.